Kali ini di siang yang sangat luar biasa ini kita kedatangan dua yang keren, satu yang pakai lurik luar biasa. Siapakah beliau bertiga nanti? Kali ini yang pasti sih karena seragamnya udah nggak ada yang asing, seragam model beginian. Nah, kali ini kita berempat lagi berada di salah satu sekolah yang favorit banget nih di Kota Surakarta. Kenapa favorit? Aku mau kasih tahu ya. Ini sekolah adalah sekolah yang dulunya dipakai belajar Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Tahu dong pasti semuanya. Ya bener, SMA Negeri 6 Surakarta. Nah, pastinya penasaran kan akan ada apakah dengan beliau bertiga ini gitu ya. Dan pastinya akan banyak hal luar biasa yang bisa kita peroleh nih di sesi kita kali ini. Aku mau sedikit ngenalin nih karena nantinya bakal kenalan mereka sendiri gitu ya. Kali ini kita mau ngobrol gayeng gitu ya tentang eskul pramuka yang ada di SMA Negeri 6 Surakarta. Biar enaknya kita mau manggilnya mereka Semafiska ya. Di Surakarta mereka tuh keren banget dengan panggilan Semafiska. Nah, kali ini nanti masing-masing akan kenalin diri sendiri-sendiri nih ya. Ini kayaknya kita perlu tahu dulu deh dari yang berbaju keren, lurik banget, ini solo banget pastinya ya. Beliau adalah Bapak Edi Eko Sunarno. Pak Edi akan banyak bercerita. Silahkan Kakak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramuka di SMA 6 ini sangat-sangat berperan sesuai dengan tujuan dari pramuka itu sendiri, yaitu untuk menciptakan generasi muda yang untuk berperan aktif selalu di jalan yang benar. Pramuka merupakan salah satu ekstra wajib di SMA 6 di mana harus diikuti untuk kelas 10 atau kelas 1 ya, kelas 10 selama 1 tahun. Tetapi setelah itu nanti apabila masih berminat, nanti dia bisa masuk ke Dewan Ambalan. Di Dewan Ambalan. Dewan Ambalannya apa namanya? Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma. Wow, udah ini ya. Memiliki banyak manfaat ya, bisa untuk menghidupkan. Di Ambalan sendiri kegiatannya sangat banyak sekali. Ini alhamdulillah walaupun di masa pandemi kita bisa melaksanakan isi dari Trisatya Dharma. Wisata seperti untuk menolong sama hidup dan mempersiapkan ikut serta membangun masyarakat, alhamdulillah bisa terlaksana. Menolong sama hidup dan ikut serta membangun masyarakat bisa terlaksana. Banyak kegiatan-kegiatan di Ambalan, ya di Ambalan itu yang ke masyarakat. Oh, lebih langsung ke implementasi ke masyarakat juga ya. Lain yang intern biar bisa diceritakan lebih jelas lagi sama adik-adik saya. Nanti bisa seperti yang garis besarnya aja seperti rutin kita tetap ada latihan rutin via daring karena kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Kita pertemuan rutin tiap hari Jumat kita daring. Kemudian ada perubahan karena seperti pesan dari Kuartir Nasional bahwasanya pramuka sebagai agen perubahan perilaku dalam COVID-19 keren banget nih ini. Teman-teman, agen perubahan perilaku. Perkemahan penerimaan tamu Ambalan yang biasanya dilakukan secara dalam bentuk perkemahan ini dilakukan dalam bentuk daring ya, dan alhamdulillah sudah terlaksana. Selain itu juga dimintai tolong dari pemerintah kota. Kemarin kita masuk di Satgas Covid, walaupun masih di tingkatan pelajar ya, kalau di pramuka masih penegak, sudah dilibatkan walaupun masih terbatas di membantu penyiapan pengepakan logistik. Ya, ini sedikit gambaran kegiatan-kegiatan Kusuma SMA Gudep 1073 dan 051064 Pangkalan SMA Negeri Surakarta. Jadi ternyata banyak ya, bisa eksis, tetap bisa berkarya di tengah pandemi. Wah, luar biasa banget nih teman-teman ya. Pandemi bukan halangan dong untuk tetap melakukan aktivitas positif. Dan lagi ternyata kalau boleh dibilang mungkin dari segi usia masih remaja, tapi perannya luar biasa ya, sampai udah dimasukin ke Satgas Covid Surakarta juga. Ini luar biasa banget. Pasti pengalamannya sangat banyak sekali ini ya. Wah, ini saya boleh langsung ini ya, mengulik asik adik-adiknya ini ya. Wah, ini biar ini dong, kan katanya banyak yang bilang kalau kenal maka ta'aruf. bukan tak saya. Nah, nanti kenalin kepada teman-teman sahabat Solo Bersimponi siapa sih kalian ini gitu ya. Dari siapa dulu yang paling cantik ya? Nanti yang salahnya paling cakep. Boleh, silahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hima Sulfianti Awalin dari Ambalan Wijaya Kusuma, Pangkalan SMA Negeri 6 Surakarta. Posisinya apa nih kalau di kepengurusan Wijaya Kusuma?
dalam Ambalan saya menjadi Pradana Putri di Ambalan Wijaya Kusuma angkatan 19. Oke, gitu ya Mas ya, Pradana Putri. Lanjut dong ke yang paling cakep. Silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Ridho Tia Saputra, biasa dipanggil Ridho, dari Pangkalan SMA Negeri 6 Surakarta. Posisi saya jika di Dewan Pimpinan adalah Pradana periode 2019-2020. Oke, Pradana ya nanti. Apa tuh Pradana? Mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, apa sih Pradana itu istilahnya kalau di Pramuka? Pradana itu apa? Artinya gitu. Baik, kalau di Pramuka itu istilahnya Pradana itu ketua umumnya ya. Jika di organisasi lain kan biasanya ketua umum. Kalau di Pramuka sendiri itu namanya Pradana. Jadi Pradana itu ada Pradana Putra dan Pradana Putri. Karena Pramuka itu kan satuan terpisah, ada putra sendiri, putri sendiri. Jadi yang laki-laki itu dipimpin oleh Pradana Putra di pangkalannya, dan yang putri dipimpin oleh Pradana Putri. Begitu ternyata, baru tahu juga ya Pradana itu artinya begitu. Kak Edi, kita pengen tahu ya, apa sih sesuatu yang membuat kalian ini berdua gitu ya, kok suka sama Pramuka sih gitu. Kan dulu tadi Pak Edi nyampein kalau ini yang wajib untuk kelas 10. Kalau nanti misalkan pengen lanjut boleh dilanjutin di kelas 11 atau 12. Nah, ini kalian udah sampai kelas 12 dan tetap suka sama Pramuka, pasti ada sesuatunya dong. Apa nih yang bikin kalian suka banget sama Pramuka? Ya, pertama dari saya, dulu itu waktu kelas 10 itu sebenarnya saya itu juga nggak tertarik banget sama Pramuka. Jujur. Iya, ini jujur sekali. Jujur. Tapi ada satu teman saya yang ngajak itu, terus saya jadi tertarik. Alasannya kan di Pramuka itu pasti kan organisasi. Organisasi itu kan tetap kita butuhkan nanti kalau kita kerja bareng-bareng di masyarakat, kerja tim dan lain-lainnya itu membutuhkan skill organisasi seperti itu. Jadi saya pikir kalau ikut Pramuka nanti bakalan ada manfaatnya untuk kedepannya. Jadi seperti itu awal mula saya tertarik buat ikut Pramuka ini. Oke, berarti kalau Ridho ini karena ini ya pengen belajar organisasinya gitu ya, karena pasti nanti ke depan akan kepake. Nah, kita pengen denger nih, kalau Hemas nih, apa yang bikin jatuh cinta sama Pramuka? Awalnya sih sama ya, nggak tertarik untuk ikut Pramuka, tetapi setelah lihat kayaknya kita harus cari hal baru gitu. Kita harus cari pengalaman baru, cari teman baru, cari untuk kita bekal untuk nanti kita kuliah, kita kerja, sama juga dengan Ridho. Jadi seperti itu, kita harus, kalau aku sendiri sih pengen gitu ya, cari hal baru dalam Pramuka. Kayaknya tuh misalnya nih seru. apa nih yang baru selain teman baru, pengalaman baru, apa nih skillnya yang pengen didapetin kayak gitu? Untuk belajar materi kepramukaan sih. Boleh tuh berarti ya kita ini ya pengen banget tahu kepramukaan, kayaknya ini meluas ya gitu ya. Maksudnya banyak hal karakter terdidik itu bisa terbentuk dari sini ya Kak Edi ya. Bagaimana jiwa-jiwa kepramukaan yang kita misalkan hubungkan nih teman-teman dengan nilai hasta laku nih gitu, pastinya nyambung banget dan kayaknya banyak banget deh yang bisa nyambung nilai hasta laku dengan kepramukaan nih. Nah, teman-teman masih ingat banget kan apa aja itu hasta laku? Kita punya 3G lepat gitu ya. Kita pengen tahu nih dari hasta laku tadi itu ya. Ini kan si Hemas sama si Ridho kan udah hampir 3 tahun ya berarti ya ikut kegiatan di Pramuka. Nah, dengan salah satu pembinanya adalah beliau Kak Edi ini. Kita pengen tahu nih dari nilai hasta laku yang tadi kita ucapin itu tadi, kira-kira mana nih yang paling ngeresep banget kayak gitu? Dinilai apakah kawan-kawan bisa dapetin dalam kepramukaan? Silakan, Mas atau Ridho, boleh dua-duanya nanti gantian. Baik, saya dulu ya. Jadi menurut saya itu yang paling banyak itu gotong royong itu sama guyub rukunnya. Oke. Kenapa bisa gotong royong dan guyub rukun? Hal apa yang bisa paling menonjol di situ? Karena kan Pramuka itu organisasi. Pertama, gotong royong itu pasti sangat penting. Terus jadi kan setiap kegiatan, ada kegiatan event apa itu pasti membutuhkan kerjasama, gotong royong seperti itu. Dan juga tentunya harus ada keharmonisan antar anggota. Jadi gotong royong itu sangat diterapkan dalam kepramukaan, karena tanpa adanya itu pasti suatu event atau kegiatan tidak akan terlaksana. Jadi seperti itu. Gitu ya, kayaknya ini memang nggak bisa yang namanya kalau pramuka itu jalan sendiri-sendiri teman-teman ya, harus aja kerjasama dan kerjasamanya itu positif, makanya itu dinamakan gotong royong kayak gitu ya. Dan itu sangat nampak banget di pramuka dan itu dirasain banget oleh kalian berdua gitu ya. Nah sekarang ke Hemas nih, tadi kalau si Ridho udah bilang tentang gotong royong, tadi si Hemas bilang sayup-sayup guyub rukunnya juga nih gitu. Kayak gimana dong Hemas guyub rukunnya di pramuka? Jadi di pramuka tuh guyub rukun itu kita
sering banget kan kumpul di Sanggar buat bahas proker, untuk kerjain apa gitu. Pak Edi sering juga ngasih kita arahan buat kita balik lagi gitu, ngasih kita belajar ini. Pak Edi tuh bisa ngajarin kita gitu. Jadi banyak banget hal di situ, kita dari kumpul itu kita bisa lebih akrab lagi gitu loh. Jadi setiap ada event kan pasti itu ada konflik dalam organisasi, itu pasti ada. Nah kita tuh harus cari jalan keluarnya buat kita harus berukun lagi seperti awal kita masuk, seperti itu. Jadi harus tetap ada klubnya dalam organisasi gitu. Keren nih ya, ternyata itu yang namanya konflik atau gesekan tuh sangat mungkin terjadi di mana aja, termasuk di pramuka. Dan tadi dengan adanya semangat dari guyup rukun nanti, ternyata ini bisa menyelesaikan banyak konflik karena mengedepankan kerukunan dan keguyupan tadi gitu ya. Keren banget sih kalian. Siapa dong pembinanya? Sahabat Solo Bersimponi, dari awal tadi tuh aku tuh penasaran banget nih ngelihat piala-piala yang terpampang nyata di depan kita ini gitu ya. Kita pengen tahu banget nih ya, kayaknya piala ini piala apa sih? Aku mau tanya nih ke Mas Ridho nih. Dari sekian piala ini, kayaknya aku pengen tahu ceritanya mana nih piala yang paling mengesankan buat kalian. Boleh diambil, boleh kita semuanya tahu. Yang manakah piala yang paling mengesankan buat kalian? Oh, yang itu. Oke, boleh kasih lihat apa sih ini piala? Bisa kasih lihat nih, Dok, biar yang teman-temannya tahu kenapa ini sangat mengesankan bagimu. Ceritain deh. Jadi piala ini adalah piala pada lomba Lokacata Praga yang ke-9 tahun 2019 kemarin ya. Baru banget dong 2019. Ya, jadi ini waktu itu kan dari kami sudah berusaha semaksimal mungkin, latihannya juga rasanya susah banget. Terus waktu pada saat lomba ini menang itu rasanya gembira sekali seperti itu. Tak bisa diungkapkan. Puasnya melimpah ruah gitu. Boleh aku lihat pialanya ini? Oke. Yes. Maaf. Oke, juara 2 nih, luar biasa banget ya, dengan perjuangan tetesan keringat dan air mata gitu ya, dengan ini tadi ya, semangat gotong royongnya, dengan jiwa guyup rukunnya gitu ya, akhirnya bisa memperoleh piala ini. Sangat mengesankan banget ya. Ini Mas ada yang mau ditambahkan dengan piala ini? Silahkan. Ada satunya. Yang mana nih, Mas nih? Yang mana nih? Aku ambilin nih. Oke. Yang ini kah? Ya. Oke, siap. Silakan, Mas. Ini sama di Lokacata Praga ke-9 tahun 2019. Ini LCTP Putri kita juara 3 untuk tentang ketangkasan pramuka. Gimana pengetahuan kita tentang pramuka gitu sih. Yang juga latihannya untuk menghafal semua pasal-pasal dan isi dalam pramuka itu sangat luar biasa sekali. Untuk mendapatkan piala seperti ini. Cakep ya, keren banget nih ya. Ini perjuangannya pasti nggak pendek juga kan, pasti juga ini berkat pembinaan dan juga dari kakak-kakaknya, dari Pak Edi juga, itu pastinya suatu hal yang sangat kita harus apresiasi ya. Thank you banget ya, kalian udah sangat luar biasa nih. Oke, ini kita pengennya ngobrolnya lebih panjang deh sahabat semua, sahabat Solo Bersimponi. Tapi kayaknya nih karena memang waktu nih harus membatasin kita. Semoga nanti ada kesempatan berikutnya ya untuk kita bisa ketemu lagi. Tapi sebelum kita akhiri ngomel kita kali ini, kita pengen banget nih, kita pengen denger kalau boleh kita bilang closing statement deh dari Kak Edi dulu nih tentang gimananya pramuka, apa yang mau disampaikan, silahkan Kak. Saya selalu berpesan kepada anggota didik saya, pada adik-adik saya, yang pertama selalu menepati janji dan kode kehormatan, yaitu Trisatya dan Dasa Dharma, selalu dipegang teguh, selalu dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang paling penting. Kemudian saya punya moto yang harus adik-adik lakukan, insya Allah itu nanti sangat bisa untuk mendukung ke depan. Yaitu apa? Sepele aja tapi berat untuk dilakukan. Apakah itu? Apa itu? Itu ragu dan bimbang, lebih baik pulang. Ya, jadi kalau mau ikut apapun ragu, nggak usah ikut aja sekalian, daripada nanti di tengah jalan tidak terselesaikan atau hasilnya buruk. Jadi ragu dan bimbang, lebih baik pulang. Begitu. Keren banget nih ya. Ini aku yang membekas banget juga itu ya. Kalau ragu dan bimbang, lebih baik pulang. Nah itu ternyata maknanya luas banget gitu ya. Kalau udah punya niat, tujuan harus dikuatkan, nggak boleh ragu-ragu, dilengkapi dengan kemampuan dan nggak boleh bimbang. Kalau udah setengah-setengah mending enggak gitu ya Pak ini ya. Iya. Wah keren banget nih. Nah kita juga pengen tahu nih ya, dari dua sahabat kita yang baru ini, kita pengen dapat nih kalimat inspirasi apa sih dari kalian buat teman-teman. Silahkan boleh disampaikan. Dari siapa dulu? Oke, saya dulu. Oke, ya. silahkan. Jadi saya itu selalu dibilangin orang tua,
jadilah orang yang rendah hati dan tidak sombong. Lembah Menghormati manah sesama. dong, Iya, andap asor dong. dalam tingkatan apapun, jabatanmu apapun, jadilah orang yang selalu rendah hati. Meskipun tidak berilmu, tapi tetap juga menghormati orang lain. Maka nanti kamu akan disegani oleh teman-teman di sekitar. Seperti itu. Luar biasa. Tepos relonya juga masuk nih, keren banget. Makasih Dok. Ih, dari Hemas apa nih Mas? Mau disampaikan? Langsung untuk teman-teman tetap semangat belajar dan cari pengalaman baru untuk masa depan, jangan pernah nyerah, gitu aja. Yes, bener ya, jangan pernah nyerah dengan apapun yang terjadi di kita. Apalagi ini pandemi bukan alasan kita untuk enggak berbuat kebaikan. Harus berfaedah sekecil apapun, gitu ya, kayak dia. Iya. Biar kayak ini nih, si tunas kelapa yang dari akar sampai ujungnya itu semuanya bermanfaat, gitu ya. Baik nih sahabat Solo Bersimponi, kayaknya waktu jua yang harus membatasi kita. Nah, sebagai salam pisah kita untuk jumpa kembali kita kali ini kawan-kawan punya salam pramuka yang mau disampaikan nih ya. Nanti kita akan sama-sama nyampeinnya, dan nanti juga akan ada salam yang keren banget dari Solo Bersimponi. Nah, ini dari pramuka, silahkan bisa nyampein salamnya kayak gimana? Satyaku dharmakan, dharmaku baktikan. Salam pramuka. Iya, begitu. Ini salamnya dari Wijaya Kusuma ini ya, dan ini juga di pramuka semuanya kayak gitu ya. Iya. Oke, sekarang yang paling akhir nih dari kita berempat, kepada sahabat Solo Simponi semuanya, Solo Bersimponi semuanya, kita juga punya tagline yang luar biasa. Nanti kita sama-sama berempat juga akan mau melafalkan mantra saktinya. Ya, akan aku aba-abain ya teman-teman ya. Nanti dengan ketiga kita mulai ya. Salam Solo Bersimponi, membangun toleransi untuk negeri. Ya, terima kasih semuanya sahabat Solo Bersimponi. Makasih banget Hemas, Ido, Kak Edi. Ya, terima Terima kasih waktunya. Sampai jumpa kembali teman-teman.